Berbicara tentang sengon, apakah kalian sudah mengenal jenis-jenis sengon? Sepertinya semua terlihat sama, tapi sebenarnya kita bisa membedakan dari segi fisiknya. Bagi kalian yang sudah nanam sengon, apakah sudah mengenali jenis-jenisnya apa? Kalau iya, kasih komentar di bawah. Tapi kalau yang belum kenal jenis-jenisnya apa, jangan khawatir, kita akan bahas di video ini semuanya. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Sengon banyak dijumpai di negara-negara seperti India, Cina, Indonesia, dan beberapa negara Asia lainnya, bahkan di Amerika. Pohon yang termasuk suku Fabaceae ini ada 4 jenis, apa aja? Baik, kita akan bahas. Yang pertama, sengon buto. Kata buto identik dengan besar. Sengon ini memang sesuai dengan namanya, bentuk pohonnya besar. Sengon buto atau sengon merah ini pertumbuhannya yang paling cepat dibandingkan jenis lainnya. Kulitnya bertekstur kasar yang berwarna coklat kemerah-merahan. Tapi kekurangannya, sengon buto ini sifatnya mudah patah. Penyebaran alaminya di daerah tropis Amerika di bagian utara, tengah, dan selatan Meksiko. Dan juga dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 600 sampai 4800 mm per tahun. Hidup di tanah yang berpasir dan asin, tetapi tidak dangkal, kuat terhadap cuaca yang dingin. Bagaimana dengan buahnya? Buah sengon buto berbentuk polong yang melingkar dengan garis tengah 7 dan 5 cm. Pangkal dan ujungnya menempel. Buah yang sudah tua akan berwarna coklat tua, dan dalam satu buah berisi sekitar 13 benih. Di Indonesia sendiri, sengon buto termasuk mulai jarang ditanam karena memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, kelemahan itu adalah kayunya mudah patah, serat kayunya cukup kasar, sehingga pada pembuatan menjadi produk olahan nampak kurang rapi. Itu kenapa banyak masyarakat enggan untuk menanamnya. Sengon laut. Sengon laut termasuk jenis sengon yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di beberapa tempat, sengon laut memiliki sebutan yang berbeda-beda seperti sika atau selawaku di Maluku, albazia di Jawa, wahogun di Papua, dan batai di Malaysia. Wah, cukup banyak ya. Sengon ini mempunyai ciri-ciri berwarna keputihan atau keabu-abuan di batangnya, permukaan kayu agak licin dan agak mengkilap. Pada saat baru ditebang, kayu berbau seperti petai, tapi setelah agak kering, bau tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kayu sengon laut termasuk kategori kayu kelas awet. Kayunya lunak, mudah digergaji, dan proses pengeringannya sangat cepat. Sengon laut ini menyebar di seluruh Jawa, Maluku, dan Irian Jaya. Yang ketiga, sengon Solomon. Sengon Solomon termasuk jenis yang banyak dibudidayakan oleh para petani karena pertumbuhannya yang cepat. Kayu jenis ini aslinya berasal dari Kepulauan Solomon, yaitu sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini. Karakteristik sengon Solomon yaitu memiliki batang yang ketinggiannya 2-3 kali lipat dibandingkan sengon lokal. Memiliki akar tunggang yang kuat sampai menjulang ke tanah dengan serat kayu yang lurus. Permukaan agak kecil, sedikit mengkilap dan lunak. Mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya lebih tahan terhadap serangan penyakit, postur tubuhnya melebihi sengon lokal lainnya, batangnya lebih lurus, dan percabangannya di atas 20 meter dari batang bawah. Diameter batangnya lebih besar dibandingkan sengon lokal dan lebih cepat dipanen. Ini yang penting, lebih cepat dipanen. Sengon Solomon dapat beradaptasi pada lahan yang kering. Pada umur 5-7 tahun, sengon Solomon dapat dipanen dengan maksimal. Tapi harganya cukup mahal. Kenapa ya kira-kira? Percepatan tumbuh pohon sengon Solomon tidak diikuti dengan percepatan kemampuan berbuah. Kemampuan menghasilkan benih juga berkurang, justru tidak lebih baik dari lokal.
Sengon lokal rata-rata mampu berbuah pada umur 3-4 tahun, sedangkan sengon Solomon baru berbuah pada umur 10 tahun. Selain itu, buahnya hanya sedikit, dan ketika ditanam kembali malah tidak tumbuh. Nah, itu kenapa? Dari bibitnya saja atau bijinya saja sudah langka, makanya kenapa mahal. Sengon tekek. Cukup lucu ya. Ini nih sengon yang termasuk sengon lokal Indonesia. Bentuk, ukuran, dan pertumbuhan sengon tekek hampir sama dengan sengon laut. Hanya saja yang membedakan terletak pada bagian ujung batangnya atau rantingnya yang berwarna coklat kemerah-merahan. Kayu sengon tekek lebih keras dibandingkan kayu sengon buto. Jika dibandingkan sengon laut, mempunyai kelemahan yaitu mudah patah. Dalam pemanfaatannya, sengon tekek ini banyak digunakan sebagai kayu bakar atau bahan dasar untuk pembuatan kertas atau triplek. Kayu sengon tekek mudah patah jika dibandingkan dengan sengon buto, batang cenderung berwarna merah. Itulah beberapa macam pohon sengon. Jadi, termasuk yang mana sengon kalian? Kalian bisa menanam sesuka hati, mau jenis yang mana, tapi kalau bisa disimpulkan yang paling top itu sengon Solomon, kemudian disusul sengon laut atau orang Jawa menyebutnya albasiah. Harga bibit sengon Solomon memang relatif lebih mahal, tapi hasil panennya bisa dibilang menggiurkan sekali. Ikuti terus satu set video tentang sengon, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.